Hai sob, balik lagi nih sama gue Faisal. Gimana kabar kalian semua? Oke, di meja gue sekarang, di tangan gue sekarang udah ada seri terbaru dari Oppo, Oppo Reno 4 atau Oppo Reno 4. Smartphone ini tuh menurut gua jadi salah satu HP yang menarik perhatian di Indonesia. Kenapa? Ada 3 alasannya sob. Pertama, desainnya oke, berkarakter, beda lah dengan HP kelas menengah lainnya. Kedua, speknya juga cukup mumpuni. Terus ketiga, kameranya Reno banget sob. Oke lah pokoknya. Nah, mau tahu kayak gimana preview singkat gua lah soal Oppo Reno 4 ini atau Oppo Reno 4? Mending tonton terus. Nah, sekarang kita bahas soal desainnya sob. Kenapa gue bilang kalau desain Oppo Reno 4 ini jadi hal yang berbeda, yang bikin HP ini menarik di kelas menengah. Oppo Reno 4, Oppo Reno 4 pas pertama kali gue pegang, enak banget buat digenggam. Serius. HP ini tuh ringan, terus ergonomis juga, dan bobot totalnya 165 gram dengan ketebalan sekitar 7,7 mm. Tipis kan? Dan pas gue ngobrol-ngobrol sama orang Oppo, jadi mereka ketika ngerancang Oppo Reno 4 ini bener-bener ngemaksimalin body dan space dari smartphone biar ukurannya tuh ramping, terus nggak terlalu tebel, dan ya pastinya enak buat digenggam. Karena HP-HP zaman sekarang tuh kan memang layarnya gede-gede, bodinya gede-gede, tapi itu berimbas pada bobot yang sedikit lebih berat dan juga ketebalan yang lebih tebel lah gitu, dan kurang enak buat dipegang. Banyak gue temuin HP-HP dengan layar di atas 6 inci tuh lebih enak dipakainya dengan 2 tangan gitu daripada 1 tangan. Tapi Oppo Reno 4 2 tangan jadi, 1 tangan juga enak buat dipegang. Masih bahas soal desainnya sob, Oppo Reno 4 tampil dengan layar full screen. Bezelnya kiri kanan atas bawah cukup tipis, tapi yang menarik perhatian adalah punch hole-nya di sini. Punch hole dari Oppo Reno 4 ini jauh lebih kecil daripada punch hole atau lubang kamera di Oppo Reno 3 Pro. Kayak mepet dengan 2 kamera yang ada di sini gitu. Jadi space-nya kecil banget memang buat kamera, tapi itu memaksimalkan rasio layar terhadap body. Layarnya sendiri jenisnya AMOLED, ukurannya 6,4 inci, resolusinya Full HD+, dan rasionya 20:9 sinematik, dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Dan juga udah pakai sensor sidik jari di dalam layarnya sob. Dan sensor sidik jari ini kalau kata Oppo, responnya cepat dan juga tipis, menyesuaikan dengan body dari Oppo Reno 4 ini. Itu aja bahasan soal desain. Ya belum lah sob. Belum beres. Bagian belakang belum. Nah, bagian belakang sendiri jadi daya tarik tersendiri di Oppo Reno 4. Dan menurut gue lebih berkarakter lah dibandingin seri sebelumnya. Lihat aja kameranya. Bentuk kameranya sekarang, frame kameranya lebih futuristik dan juga lebih terlihat modern dibandingin seri sebelumnya. Ada 3 kamera di sini, frame-nya sendiri gede-gede tuh, lihat. Dan ada 1 kamera nyempil di sini, di bagian sudutnya, dan LED flash di sini, dan di bagian tengahnya ada tulisan inovatif kamera. Memang sih, sesuai dengan keunggulan dari Reno series, dari awal-awalnya memang menjagokan dari segi kameranya. Terus di sini ada logo Oppo yang baru, dan kalau kalian sadar, dari tadi ada semacam efek gradasi, terus ada logo-logo unik di sini. Tuh, kelihatan kan? Logo-logo ini tuh logo Oppo yang ditumpuk sepertinya, dan Oppo sendiri pakai teknik khusus buat nampilin warna yang cantik ini sekaligus logo-logo yang tersembunyi di sini. Jadi logo ini bakal keluar kalau kena pantulan cahaya yang pas, dan pastinya bikin HP ini terlihat lebih premium dan juga elegan. Selanjutnya kita bahas soal spesifikasinya sob. Nah, spesifikasi sendiri jadi hal yang menarik kedua menurut gua di Oppo Reno 4, karena HP ini tuh punya spesifikasi yang cukup mumpuni
buat ngedukung berbagai aktivitas digital gue sebagai penggunanya, kayak gaming, multitasking, medsos, chatting, dan lain-lain lah pokoknya, sampai kerja online pun bisa di HP ini. Untuk spesifikasinya sendiri, Oppo Reno 4 yang beredar di Indonesia udah berjalan di Android 10. Pastinya versi ColorOS yang terbaru, versi 7.2, dan dia udah pakai prosesor octa-core 720G Snapdragon, RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB, yang bisa diperluas pakai microSD sob sampai 256GB. Terus baterainya sendiri 4015 mAh, yang udah didukung dengan VOOC Flash Charge 4.0 yang punya output daya sekitar 30 watt. Kalau kata Oppo sih, output daya itu bisa bikin HP ini full ngecas kurang dari 1 jam, tepatnya 57 menit. Masih bahas soal speknya sob, tapi kita geser sedikit ke bagian game. Nah, ada fitur Game Space di sini. Fitur ini tuh bikin HP Oppo Reno 4 mumpuni banget buat diajak main game. Karena di Game Space ada berbagai mode, tapi yang gua saranin mendingan pakai mode competition. Jadi fitur ini tuh atau mode ini bisa ningkatin performa dari smartphone ketika kita main game. Dan ada berbagai pengaturan juga yang bisa kalian pakai buat maksimalin pengalaman saat main game. Misalnya kayak ngeblokir notifikasi, terus juga nahan atau ngeset intensitas cahaya dari layar, dan lain-lain. Kita coba main game Call of Duty deh, game favorit gua. Nah, kita cobain main Call of Duty, tapi sebelum mainin, kita lihat dulu grafis smartphone ini tuh sanggup sampai segimana sob. Nah, di Oppo Reno 4, grafis maksimal yang bisa kita mainin di COD Mobile adalah very high dengan frame rate very high. Tapi kalau misalnya mau frame rate-nya max, kita bisa nurunin grafisnya ke high dan frame rate-nya baru dapat max. Pastinya bisa 60 fps. Tapi karena gue pengennya rata kanan, mendingan very high aja dua-duanya. Dan untuk pengaturan lain sih, itu gimana selera. Tapi gue mah cuman ngatur di grafis quality dan frame rate aja. Kita nyobain main salah satu mode game yang baru di CODM, yaitu Juggernaut. Jadi kalau misalnya kita main game di mode ini tuh, kita bisa nyerang Juggernaut atau robot gede bareng-bareng, dan siapapun yang bisa ngekill berubah jadi robotnya. Ini kayaknya mainnya udah lama nih, lihat skornya aja udah 9-0. Gua sih yang 0 ini. Paling males kalau main mode ini tuh ya gitu, yang jadi robotnya ngumpet gitu. Oke. Kalau dapat major assist atau kita assist ya dapat skornya cuma 2. Tapi kalau misalnya kita ngebunuh, yaitu dapat point kill di situ. Kerja beneran gua. Oke. Oh iya, lupa kan. Nah, berapa FPS di sini? Lihat. Stabil di 50 tadi, tembus 59 juga. Ya lancar tuh. Sampai 61 FPS, 60 lah. Ya berarti kan lancar di grafis paling tinggi. Ya gimana tadi kan, max dengan frame rate-nya max dengan grafisnya high. Tapi ini rata kanan aja dia udah sanggup 60 fps. Oke, ya karena gue baru main kan tadi udah ketinggalan urutan ke-6, wajar lah ya sob ya. Tapi yang penting kita udah nunjukin kalau Oppo Reno 4 sanggup mainin game berat kayak CODM di grafis rata kanan secara stabil di 60 fps, turun ke 55 tapi balik lagi ke 60. Itu di grafis rata kanan yang paling mentoknya gitu ibaratnya. Nah, itu tadi bahasan gue soal spesifikasi dan juga gaming. Sekarang kita bahas soal kameranya sob, tapi sebelum itu kita bahas sedikit soal konfigurasinya. Di sini kayak ada dual pancol kan, ada 2 kamera gitu, tapi sebenarnya cuma ada 1 kamera aja. Resolusinya 32 megapiksel dan ditemenin oleh adanya Smart Sensor namanya. Nah, Smart Sensor ini mendukung 3 fitur canggih. Smart Spying Prevention, terus juga Smart Eye Control, dan juga Smart Always On Display. Kita bahas sedikit lah ya, biar nggak penasaran.
Nah, Smart Spying Prevention ini tugas utamanya adalah menjaga privasi pengguna sob, dari orang-orang yang kepo. Kadang nih ya, kalau misalnya orang-orang minjem HP kita, saat notifikasi masuk, kayak gini nih, notifikasinya lengkap gitu isinya. Dan ketika Smart Spying Prevention ini diaktifkan, notifikasi itu nggak bakal muncul ketika pengguna lain atau orang lain megang HP kita. Jadi notifikasi bakal muncul saat sensor ini mendeteksi wajah kita doang gitu ibaratnya. Jadi privasi kita tetap aman dari orang-orang yang kepo. Nah, kalau Smart Air Control itu bikin kita jadi kayak bisa sulap. Karena kita bisa ngegerakin HP ini, bisa ngegerakin layar, menggulirkan layar, terus ke arah atas, bawah, kiri, kanan, bebas lah pokoknya layar tanpa menyentuhnya. Jadi Smart Sensor ini mendeteksi gerakan tangan kita. Terus Smart Always On Display. Fitur ini bikin layar nggak bakal mati kalau misalnya kita mandangin HP terus. Kadang kan ada pengaturan yang displaynya bakal mati dalam jangka waktu beberapa detik. Nah, fitur ini tuh mencegah hal itu terjadi. Jadi kita nggak sering-sering mencetin tombol power, masukin password, karena layarnya mati. Meskipun ya minimal bergunalah buat saat kita lagi ngebaca dan lain-lain. Jadi fitur ini tuh, 3 fitur tadi tuh benar-benar meningkatkan pengalaman kita saat pakai HP ini. Tadi kan udah kamera depan, sekarang ke kamera belakangnya. Kamera belakangnya ada 4, sensor utamanya 48 megapiksel, terus 8 megapiksel lensa ultrawide, 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel lensa mono. Reno 4 jadi seri yang gua harapkan bagus juga kayak seri Reno sebelumnya. Karena seri Reno sebelumnya itu memang unggul di bagian kamera, khususnya videografi. Kalau ngelihat spek dasarnya, Oppo Reno 4 memang punya spesifikasi kamera yang bagus dan fitur yang mumpuni. Video nih yang jadi konsen gue. Ada fitur Ultra Steady 3.0 di sini. Jadi fitur Ultra Steady ini bikin HP tanpa OIS kayak Reno 4 atau Optical Image Stabilization bisa ngerekam video yang stabil karena dibantu dengan adanya EIS atau Electronic Image Stabilization yang pastinya lebih dimaksimalin lagi sama Oppo. Jadi fitur Ultra Steady ini bikin para vlogger bisa ngerekam tanpa bantuan gimbal atau aksesoris lainnya. Videonya pun stabil pastinya. Gua sendiri belum explore banyak soal fitur ini, tapi bakal gua bahas khusus soal kamera di video terpisah, jadi tungguin aja. Nah, untuk kamera, jadi ada beberapa fitur di sini, misalnya kayak 48 megapiksel, motret real image, real sensor. Terus juga ada fitur lainnya, kayak portrait mode, terus juga night mode, terus juga ada fitur pano expert. Nah, kalau di expert, sebelumnya tuh ada mode XHD, itu kan bener, ada XHD. Nah, XHD ini bisa ningkatin resolusi dari smartphone ini sendiri. Kalau kayak di Reno 3 Pro jadi 108 megapiksel kalau nggak salah. Jadi lebih gede resolusinya nih. Kalau misalnya kita lihat, tuh resolusinya gede banget, jadi 108 megapiksel. Itu aja kali ya bahasan soal kamera, termasuk penutup soal preview singkat gue terkait Oppo Reno 4. Like videonya kalau kalian suka, subscribe jangan lupa, terus ikutan komunitas Telset dengan daftar via WhatsApp yang ada di kolom deskripsi sob. Gue Faisal, tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga jarak. Nuhun.